Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi budaya Melayu Riau. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum selaku guru pembimbing saya dalam mata pelajaran budaya Melayu Riau. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada dua, hakikat kaidah dengan pembakuan kaidah. Untuk hakikat kaidah, sub pertama itu adalah huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah huruf hijaiyah, huruf yang diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Yang kedua itu adalah huruf illah, yang berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Contohnya itu adalah alif, waw, dan ya. Yang ketiga adalah huruf Melayu. Huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Contohnya itu adalah C, P, dan lain dan sebagiannya. Sub yang kedua itu adalah kata dasar dengan bunyi akhiran K. Penulisan kata yang berbunyi akhir K cenderung ditulis dengan huruf Qaf, baik di naskah lama maupun dalam terbitan terbaru. Contohnya itu adalah kata batik, tidak. Sementara untuk penulisan kata-kata yang lain, terutama kata serapan dari bahasa asing, ditulis dengan huruf Qaf, seperti contoh kritik, optik, dan contoh lainnya. Tidak ada alasan maupun keterangan yang membahas mengenai kenapa bahasa asing mendapat perlakuan khusus, maka perlu dilakukan kajian. Kajian yang pertama itu adalah ulasan Raja Ali Haji. Ia mengatakan bahwa bahasa bermula dari lisan, kemudian merambah kepada tulisan. Maka tulisan hendaknya mengikuti bunyi lisan yang disesuaikan dengan peran dan guna huruf. Dalam mencontohkan kata-kata, terutama kata-kata yang berakhiran K, beliau menggunakan huruf hamzah. Contohnya itu adalah kata patik dan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transliterasi Herman van de Wall. Van de Wall menyunting kata-kata mana yang patut dimasukkan dalam kamus Melayu Nederland yang sedang dia susun. Contohnya itu adalah kata sajang menjadi bajang, dan contoh lain sebagiannya. Yang ketiga yaitu analisa berdasarkan awalan dan akhiran. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan dan atau akhiran pada setiap kata. Ada 3 unsur. Yang pertama yaitu apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan hamzah. Yang kedua yaitu apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan kaf. Yang ketiga yaitu apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan kaf. Teman-teman bisa melihat contohnya pada tabel pada slide PPT. Baiklah, untuk sub yang ketiga itu adalah siapa pembuat hukum Darlung. Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darlung. Namun, tokoh penciptanya seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali tidak beralasan. Untuk materi yang kedua, itu adalah tentang pembakuan kaidah. Sub pertama itu adalah penerapan kaidah. Kaidah penulisan Arab Melayu dalam buku pelajaran Arab Melayu terbitan Yayasan Gahara ditulis berdasarkan pada 3 kriteria, yakni yang pertama, kaidah bahasa Arab. Khusus untuk tata tulis baca Arab diukur dengan penguasaan 3 cabang ilmu, yakni adalah nahwu, sarf, dan imla. Yang kedua itu adalah naskah lama. Naskah lama ini menjadi rujukan dan sumber kaidah yang baku. Yang ketiga itu adalah ketetapan EYD. Peranan EYD dalam buku Gaharu adalah untuk menyesuaikan pola penulisan lama dengan metode yang ditetapkan oleh EYD. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena memang manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.